Kecemasan, kemudian xenofobia, kesejahteraan, adaptasi. Oke, baik. Sekarang pertanyaan kedua, Ibu Bapak. Oke, dampak apa yang muncul dari situasi krisis yang dialami oleh para pengungsi? Silahkan dituliskan. Kira-kira dengan situasi tadi ya, ada konflik senjata, perang, kemudian pelecehan, kemudian situasi iklim, adaptasi di lingkungan baru, soal finansial dan pendidikan. Kira-kira dampak apa nih yang muncul dari situasi krisis yang dihadapi oleh para pengungsi? Oke, dampak psikologis, kesulitan finansial, ada lagi yang lain? Oke, trauma. Oke, terpisah dari anggota keluarga, ketakutan, stres, kemudian kebutuhan akan rasa aman. Oke, ada juga tertekan, penyimpangan. Oke, ekonomi, kebutuhan rasa aman, terpisah dari anggota keluarga. Ini masih oke. Ada lagi yang lain mungkin silahkan dituliskan. Oke, ada dampak sosial gitu ya, kesulitan bahasa, menjadi korban KBG, ketidaknyamanan, kemudian ketakutan gitu ya. Oke, ini artinya saya melihat bahwa ibu bapak sudah menangkap gitu ya. Ada situasi-situasi krisis yang dihadapi oleh para pengungsi dan ada dampak yang muncul akibat situasi krisis yang mereka hadapi. Oke, nah berkaitan dengan situasi krisis, pada kesempatan siang hari ini, selama kurang lebih tinggal 45 menit ke depan gitu ya, kita akan mendiskusikan mengenai situasi krisis dan dampaknya. Apa itu distress, stresor, dampak, dan gejalanya tuh apa. Gitu ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai situasi apa saja yang mungkin dihadapi oleh pengungsi atau pencari suaka gitu ya. Ya, banyak sekali yang mereka hadapi mulai dari peperangan, kemudian saat mereka tidak tiba di negara resettlement gitu ya, negara tujuan ataupun di negara transit misalnya Indonesia, banyak dari mereka yang juga kemudian dibatasi aksesnya untuk melakukan aktivitas yang kaitannya dengan ekonomi, pendidikan gitu ya, atau aktivitas sosial. Belum lagi mungkin ibu bapak teman-teman semua pernah mendengar ada pengungsi yang terombang-ambing gitu ya dalam perjalanan menuju ke negara tujuan, belum lagi perubahan-perubahan situasi sosial, iklim, cuaca, budaya, itu juga merupakan situasi krisis yang harus dihadapi oleh para pengungsi. Nah, kalau kita berbicara masalah dampak dari situasi tersebut, maka ada banyak sekali dampak yang mungkin muncul gitu ya. Mulai dari secara kesehatan gitu ya, kemudian juga masalah kaitannya dengan bahasa, perbedaan-perbedaan budaya, apakah kemudian mereka dalam berkomunikasi memerlukan translator dan lain sebagainya, kemudian kaitannya juga dengan keamanan, belum lagi pada kelompok-kelompok khusus di mana mereka memiliki masalah atau penyakit-penyakit menular itu juga bisa jadi tidak tertangani dengan baik. Tadi seperti disampaikan dari IOM, dalam situasi seperti ini bahkan ada beberapa yang nggak punya hand sanitizer gitu. Hand sanitizer tuh jadi barang mewah gitu, atau masker juga jadi barang mewah buat mereka. Belum lagi dampak berkaitan dengan mental health dan kesehatan kesehatan mental dan psikososial. Nah, hari ini kita akan membahas lebih fokus kepada kaitannya dengan psikososial atau psikologisnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengungsi, maka mereka banyak mengalami situasi krisis. Dan kalau kita ngomongin situasi krisis, ada dua yang seringkali tercampur aduk, yakni stres dan trauma. Nah, kalau saya tanyakan ke ibu bapak nih teman-teman semua, apa sih sebenarnya perbedaan stres dan trauma? Ada yang mau mencoba mengangkat tangan? Mungkin ada yang mungkin tahu kira-kira apa sih bedanya stres dan trauma? Ini sesuatu yang juga sering kita bahas ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sering banget bilang, aduh aku stres, aduh aku trauma gitu. Oh ini pengungsi pasti trauma nih, oh ini pengungsinya stres nih. Nah kira-kira apa sih bedanya stres dan trauma? Ada yang tahu? Boleh di kolom chat atau mungkin raise hand biar lebih cepat. Silahkan, ada yang mau raise hand? Nggak apa-apa, ibu bapak tenang saja, ini bukan penilaian gitu ya. Jadi apapun, ini prinsipnya kita diskusi, kita brainstorming, karena saya yakin ibu bapak pekerja kemanusiaan sering menghadapi apa namanya, mungkin orang-orang yang menerima bantuan yang kaitannya dengan stres dan trauma. Nah, saya ingin bertanya nih ke ibu bapak, kira-kira apa ya bedanya stres dan trauma? Ada?
Atau mungkin boleh saya tunjuk ya, Kak, ya? Oke, Boleh, saya boleh, silakan. oke, baik. Saya ingin mendengar dari, mmm, Kak mungkin dari, Kak Arbam, nih dari Dompet Duafa nih. Kira-kira kalau menurut Kak Arbam, kira-kira apa sih, Kak, bedanya stres dan trauma? Oke, apa ya Mbak? Kalau Kira-kira aja. heeh, kalau stres itu mungkin ada di suatu kondisi ini ya, dia tertekan gitu sama situasi saat itu. Kalau trauma itu pasca kejadian, dia merasa apa ya? Merasa tertekan juga. Nggak tahu nih saya nih apa yang membedakannya. Oke, baik, siap-siap. Terima kasih banyak, Kak. Kita coba mendengar satu lagi mungkin ya. Mungkin boleh dari Ibu Siti Robiah nih dari DP3A Kabupaten Tangerang. Kira-kira Bu apa nih bedanya stres dan trauma? Kalau trauma itu seseorang memiliki pengalaman yang mengecewakan atau menyakitkan. Namun ada kalanya pengalaman ini sekedar menjengkelkan. Jadi kita tuh pernah mengalami keadaan di mana kita tuh merasa dirugikan atau merasa mengecewakan. Jadi kita trauma akan hal itu gitu. Kalau stres itu kan lebih ke perasaan sedih atau kecewa sehingga menimbulkan gangguan psikologis gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Nah, senang sekali rasanya mendengar dari Ibu Bapak semua gitu karena stres dan trauma tadi ini sesuatu yang sehari-hari kita udah sering dengar. Apalagi ini lembaga-lembaga yang bekerja untuk kemanusiaan gitu, mulai dari untuk korban kekerasan, kemudian untuk pengungsi gitu ya. Ini tentu stres dan trauma jadi kayak sehari-hari lah kita temuin. Nah, penting kita memahami berbedanya stres dan trauma. Kenapa? Karena kita perlu berbicara mengenai intervensi atau apa yang bisa kita berikan pada orang-orang yang mengalami stres dan trauma. Jadi apa kira-kira bedanya stres dan trauma? Kalau stres ini tidak didahului peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis itu apa sih? Peristiwa yang menimbulkan shock, kekagetan gitu ya, yang tidak terduga, tidak bisa diprediksi, yang mengancam jiwa dan psikologis kita. Gitu. Nah, kalau stres biasanya ini didahului oleh masalah-masalah sehari-hari yang harian, yang sudah bisa kita prediksi lah. Gitu. Misalnya kalau saya bokeh nggak punya uang udah bisa diprediksi ya, misalnya ibu bapak, atau misalnya kita kerjaan numpuk gitu. Itu kan sesuatu yang bisa diprediksi. Nah, kalau trauma ini didahului oleh peristiwa traumatis gitu ya, peristiwa yang tidak diduga yang mengancam. Ini stres ini biasanya bertahap menumpuk sedikit demi sedikit. Kalau trauma itu sifatnya mendadak, nggak bisa kita perkirakan kapan munculnya. Kayak misalnya kalaupun misalnya kita perang bisa diprediksi nggak kapan? Ya bisa jadi gitu kayak kemarin dari Rusia ke Ukraina ada tanggalnya, tapi tidak diketahui dengan pasti gitu waktunya gitu, dan itu kan sesuatu yang sangat mengancam jiwa. Kemudian kalau stres, dampaknya ini hilang kalau stresornya hilang. Misalnya, saya nggak punya uang. Kalau saya punya uang, stres saya hilang. Kalau trauma, biasanya jangka panjang. Kalaupun kejadiannya udah nggak ada, tapi masih ada dampaknya. Gitu ya. Misalnya, kalau saya ngebayangin pengungsi gitu ya, di mana mereka harus meninggalkan negaranya karena peperangan, bisa jadi peperangan itu masih menimbulkan dampak jangka panjang, biarpun mereka udah di Indonesia nih yang nggak ada perangnya, atau mereka sudah di negara resettlement, misalnya di Australia, itu udah nggak ada perang gitu, tapi mereka masih terdampak. Nah, yang mereka alami ini namanya trauma. Nah, untuk stres, setiap orang tuh cara melihat cara pandang setiap orang berbeda. Misalnya, saya kalau nggak punya uang tuh saya stres gitu, tapi teman saya nggak punya uang biasa aja gitu. Jadi setiap orang tuh menghayatinya berbeda. Sementara kalau trauma, setiap orang itu reaksinya biasanya sama. Mereka semua melihat trauma sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Gitu ya. Kayak perang. Saya yakin semua orang melihat perang itu sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Gitu. Atau misalnya bencana. Bencana juga sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Nah, kita harus melihatnya kalau trauma itu kejadian yang tidak terduga. Nanti akan kita bahas lebih detail ya, Ibu Bapak. Sementara kalau stres yang sifatnya sehari-hari. Apakah pengungsi itu bisa mengalami keduanya? Ya, mereka bisa mengalami trauma, bisa juga mengalami stres. Nah, secara spesifik,
Stres ini adalah respon fisik dan emosional yang kita alami saat berhadapan dengan situasi tertentu. Jadi ada reaksi fisik dan reaksi emosi, gitu ya. Responnya sangat subjektif, tergantung dari persepsi dan penghayatan masing-masing orang. Kayak tadi saya bilang, ada orang yang menganggap bahwa apa namanya, misalnya kalau di situasi pengungsian ada orang yang menganggap bahwa nggak bisa bekerja gitu ya, nggak bisa bekerja itu, aduh saya stres nih nggak bisa bekerja gitu. Tapi ada pengungsi lain yang melihat bahwa iya sih saya nggak bisa bekerja, tapi paling nggak saya ada di tempat yang aman gitu. Jadi penghayatan tiap orang itu bisa berbeda gitu ya. Dan respon-respon yang kaitannya dengan fisik atau emosional berkaitan dengan situasi itu yang disebut dengan stres. Nah, kalau kita ngomongin pengungsi, kebanyakan stresor mereka ini justru munculnya setelah mereka berada dalam situasi yang lebih aman, namun belum sesuai dengan harapan mereka. Misalnya, mereka tujuannya pengen ke Australia, gitu ya, pengen ke New Zealand, pengen ke Kanada, pengen ke US, negara-negara resettlement gitu ya. Tapi mereka justru ada di Indonesia, gitu, negara di mana mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti aktivitas yang normalnya bisa dilakukan oleh warga negara tertentu di negaranya, gitu ya. Misalnya akses mereka pada pekerjaan terbatas karena tadi seperti disampaikan mereka nggak boleh tuh tidak boleh melakukan aktivitas yang kaitannya dengan penghasilan gitu ya. Kemudian itu tentu bisa menimbulkan stres gitu. Mereka nggak boleh nih nyari melakukan usaha-usaha tertentu gitu. Atau misalnya mereka harus menunggu lama di dalam jadi tidak semua pengungsi itu bisa segera apa namanya, mereka bisa dapat kos-kosan tadi kalau bahasanya ya, itu belum tentu. Ada mereka yang harus ditahan dulu di tempat penahanan sementara gitu, dan mereka harus menunggu, mereka bertumpuk-tumpuk gitu. Ini tentu menimbulkan stres. Atau cuaca, misalnya, oh Indonesia nih panas nih, atau lagi tidak adanya kepastian petugas IOM, misalnya UNHCR, atau dengan kita, itu juga bisa jadi menimbulkan stres dalam diri mereka. Apakah stres selalu buruk? Gitu ya. Ternyata stres tidak selalu buruk. Bahkan stres itu diperlukan oleh manusia. Artinya stres itu sesuatu yang baik. Stres yang baik itu memungkinkan kita untuk merespon, entah itu dengan melawan atau menghindar gitu ya. Dan ini dibutuhkan sebagai motivasi dan keselamatan. Misalnya, saya stres mau ujian gitu ya. Karena saya stres mau ujian, yang ujian tuh jadi stresor saya. Oh, saya jadi termotivasi. Oh, saya harus bisa melewati ini dengan cara apa? Belajar gitu. Jadi itu menumbuhkan motivasi. Atau misalnya stres saya saat mau ujian misalnya itu saya lakukan dengan apa? Oh, dengan cara saya nggak main dulu gitu. Jadi menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan stres itu lebih buruk gitu. Stres juga membuat energi kita lebih terfokus gitu ya, dan bisa meningkatkan performa kita. Nah, meski stres itu ada yang baik, namun stres juga ada yang buruk, berdampak negatif gitu ya, ketika itu melebihi sumber daya orang untuk mengatasinya. Dia merasa kewalahan misalnya, nggak bisa memenuhi ekspektasi diri sendiri, serta merasa tidak seimbang atau goyah gitu. Jadi mereka merasa bahwa, aduh kok aku ngerasanya ini terlalu sulit buat aku tidak bisa melalui ini sendiri. Nah ini bisa menimbulkan buruk. Tapi balik lagi, stres itu ada yang positif atau ada yang baik. Nah, stres yang baik itu disebut eustress gitu ya. Ini bisa mendorong kita untuk mencapai tujuan atau memenuhi tuntutan. Kita mengambil tindakan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Misalnya tadi soal ujian. Nah, stres yang buruk itu disebutnya distress gitu ya. Ini adalah respon emosional dan fisiologis terhadap peristiwa yang dianggap menekan, mengancam serta memberikan dampak negatif bagi individu. Nah, ini beberapa ditandainya terutama saat respon emosi dan fisiologis ini terus-menerus muncul dalam jangka waktu lama gitu ya, panjang, ini bisa memunculkan gejala depresi dan kecemasan. Gitu. Nah, distress ini memberikan efek tertekan. Jadi orang dengan stresor tertentu dia merasa tertekan, merasa terbebani, nggak nyaman gitu ya, ngerasa tidak bisa mengatasi, merasa kehilangan harapan, dan ini membuat dia mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Gitu. Nah, ini sebenarnya disebut distress. Distress adalah respon emosional dan fisiologis yang sifatnya berdampak negatif pada seseorang. Pada pengungsi, balik lagi, banyak dari mereka yang bisa jadi mengalami distress gitu ya, namun juga ada yang mengalami eustress tadi, yaitu respon stres yang positif. Bagaimana dengan trauma? Nah, kalau trauma ini sebenarnya awalnya digunakan dalam bidang kedokteran untuk menggambarkan luka fisik akibat benturan. Jadi kalau misalnya kita ketabrak gitu ya, kan ada benturan tuh, nah itu ada luka fisiknya.
Nah, itu awalnya disebut trauma secara medis gitu ya, secara fisik. Jadi trauma ini adalah luka yang sangat menyakitkan dan bisa dikatakan sebagai suatu kekagetan, bikin shock gitu ya. Nah, di bidang psikologi, trauma ini adalah pengalaman mental yang luar biasa menyakitkan karena melampaui batas kemampuan individu untuk menanggulanginya. Nah, ini terlepas dari aspek agama gitu ya, namun trauma ini biasanya adalah peristiwa yang sangat menyakitkan, tidak terduga gitu ya, yang tidak bisa kita antisipasi. Kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya karena kita tidak pernah mengalami hal tersebut. Gitu. Nah, trauma ini sumbernya adalah pengalaman traumatik. Nah, trauma itu adalah kejadian yang bisa menimbulkan stres yang amat sangat gitu ya. Bisa jadi stresnya ini bahkan bisa sampai akut gitu ibaratnya. Nah, reaksi ini bisa menimbulkan stres tergantung pada pengalaman subjektif individu yang mengalaminya gitu ya. Tidak semuanya itu jadi pengalaman traumatik. Balik lagi, ketika dia ada hal-hal yang positif di balik itu, atau misalnya dia mengalami peristiwa traumatis, namun peristiwa traumatisnya ini terjadi singkat, atau saat dia mengalami peristiwa traumatis itu dia mendapatkan dukungan yang positif, maka tidak semua orang kemudian jadi trauma. Nah, setiap mamalia termasuk manusia itu memiliki reaksi yang sama saat menghadapi bahaya. Yang pertama ada fight atau melawan gitu ya. Ada lagi yang flight atau kabur, lari. Ada yang freeze tuh, nggak bisa melakukan apapun. Atau dia pasrah, ngikutin aja gitu ya. Nah, ini juga banyak terjadi pada pengungsi gitu. Artinya, kita harus melihat begini Bapak Ibu. Banyak sekali saat saya bekerja dengan orang-orang yang juga menangani pengungsi, banyak sekali respon-respon yang bilang bahwa ya kalau emang nggak suka di Indonesia ngapain ke sini gitu. Kenapa kamu kabur dari negara kamu? Kenapa nggak kamu balik aja ke negara kamu? Gitu. Nah, kita harus memahami bahwa situasi krisis yang dia alami di negaranya itu bisa jadi menimbulkan reaksi flight dalam diri dia. Dia berusaha melindungi dirinya, berusaha menyelamatkan dirinya dengan cara pergi dari situasi tersebut. Dan itu adalah reaksi yang sangat manusiawi dan wajar. Kita tidak bisa menilai orang dari bagaimana dia merespon. Ada juga yang mungkin mengalami konflik di negaranya memilih untuk, ya saya tetap tinggal di sini, saya akan melawan dan lain sebagainya. Yang mana itu juga manusiawi. Ada yang freeze aja gitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, atau dia udah pasrah gitu. Artinya, Ibu Bapak, kita perlu memahami pilihan-pilihan yang diambil oleh para pengungsi. Ini adalah pilihan-pilihan yang satu sulit, tidak mudah buat mereka. Dua, respon atau pilihan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi mereka ambil. Sangat manusiawi kalau orang ingin selamat. Sangat manusiawi kalau orang ingin kehidupan yang lebih baik. Gitu ya. Dan sangat manusiawi mereka tidak benar-benar memahami kira-kira apa yang akan mereka hadapi di negara tujuan mereka. Mereka nggak tahu bahwa saat mereka pergi dari negara asal mereka akan menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka nggak tahu mau tinggal di mana, mereka nggak tahu mau bekerja apa, mereka nggak bisa bahasanya, gitu ya. Jadi ini sangat manusiawi. Kenapa? Karena respon mereka pada saat itu adalah yang penting aku pergi dulu dari situasi ini. Mereka tidak mempertimbangkan hal-hal lain, gitu. Kembali lagi, ini adalah hal yang sangat manusiawi. Kemudian saat mengalami peristiwa krisis, seseorang tentu menimbulkan terdampak dari situasi itu. Dampak ini tidak hanya ke dia sebagai individu, tapi juga ke keluarga dan juga ke komunitasnya. Gitu ya. Dampak apa yang muncul? Mulai dari pola pikir gitu ya, mereka bingung atas apa yang terjadi gitu. Saya pernah dapat cerita salah satu pengungsi itu bilang bahwa dia ditipu, dia bilang dia akan ke Australia gitu ya, dia akan melanjutkan hidupnya di Australia gitu ya, dia naik pesawat, tahu-tahu nyampainya di Bandara Soekarno-Hatta gitu. Dia berpikir ini udah di Australia gitu, ternyata itu di Indonesia dan dia jadi lontang-lantung. Jadi mereka bingung, mereka disorientasi gitu ya, soal waktu terutama. Ada pengungsi yang dia terombang-ambing di laut selama berbulan-bulan gitu, ada yang sampai 3 bulan. Itu membuat mereka disorientasi waktu, disorientasi tempat gitu ya. Kemudian mereka sering terbayang peristiwa-peristiwa krisis yang mereka alami, baik di negara asal mereka maupun dalam perjalanannya. Kemudian mereka juga sangat mungkin sulit mengambil keputusan. Secara fisik dampaknya ada luka, kecacatan, hingga kematian gitu. Bahkan penyakit-penyakit menular yang sangat rentan dialami oleh mereka di situasi pengungsian.
Kemudian dari sisi perilaku ada perubahan-perubahan sikap gitu ya. Ada pengungsi yang bilang, dulu saya di negara saya orangnya bukan kayak gini, tapi sekarang saya kayak gini gitu ya. Bisa jadi ada perubahan sikap itu. Dan utamanya perubahan ini kebanyakan menjadi lebih negatif. Misalnya mereka lebih agresif, lebih menarik diri, belum lagi spiritual mereka juga terdampak, nilai-nilai akan spiritualitas yang berubah. Secara perasaan juga mereka menghayati perasaan yang sangat kompleks dan sangat banyak dalam kurun waktu yang lama, tanpa ada dukungan dan support yang kuat dari lingkungan. Secara sosial ekonomi juga relasi dengan keluarga, dengan pemberi bantuan gitu. Saya yakin di sini yang pernah menangani pengungsi gitu ngerasain bagaimana perasaan kita mau bantu dia deh, kok jadi kita terus yang dimarah-marahin gitu. Nah, relasi mereka, bagaimana mereka berelasi, menjalin interaksi ini juga terpengaruh. Belum lagi mereka juga sangat rentan mengalami kemiskinan. Nah, dampak ini setiap orang tentu berbeda-beda. Dan setiap orang yang mengalami peristiwa krisis tidak selalu menunjukkan dampak yang sama. Peristiwa ini menimbulkan dampak yang berbeda tergantung pada situasi tertentu gitu ya. Dan ada individu atau orang-orang yang lebih rentan mengalami kondisi psikologis yang serius setelah mengalami peristiwa krisis. Siapa saja yang lebih rentan? Yang pertama, terpisah dari keluarga. Ibu bapak tadi sudah disampaikan bahwa proses mereka dari negara asal, perjalanan dan sampai ke sini itu adalah proses yang sangat keotik gitu ya. Banyak yang terjadi sepanjang itu. Bisa jadi banyak dari mereka yang melihat anggota keluarganya meninggal atau mereka terpisah dari anggota keluarga dalam perjalanan gitu, dan orang-orang yang terpisah dari keluarganya ini lebih rentan punya masalah psikologis yang lebih serius. Belum lagi kalau menyaksikan orang yang dicintainya sakit, terluka atau meninggal gitu ya. Ada cerita-cerita di mana pada saat di kapal luntang-lantung gitu ya di laut, itu dia melihat anggota keluarga yang meninggal atau orang lain meninggal, itu menimbulkan dampak. Belum lagi kalau mereka mengalami sakit atau terluka secara fisik, terus mereka merasa sangat terancam oleh situasi dan lingkungannya, belum lagi takut dan khawatir karena keluarga mereka juga berduka atau khawatir gitu. Jadi terutama pada anak-anak, ketika anak-anak melihat bahwa orang tuanya ini juga lagi berduka, lagi mengalami situasi psikologis atau masalah psikologis yang serius, atau orang tuanya itu lagi mengalami masalah gitu ya, mereka juga jadi makin khawatir. Belum lagi merasa bersalah karena selamat ketika anggota keluarga lain atau orang lain meninggal. Ini juga nuansa yang sangat kuat, terutama pada individu, pada remaja-remaja gitu ya, di mana dia sendirian, dia melihat keluarganya meninggal, dia merasa bersalah karena dia hidup. Ini banyak terjadi. Nah, kemudian apa saja tanda-tanda individu yang memiliki dampak serius? Yang pertama, kesedihan yang mendalam atau mood yang sangat mudah berubah gitu ya. Mereka mengalami kesedihan yang bertahan lama, perubahan suasana hati, kemarahan yang mereka sendiri nggak duga, nggak bisa diprediksi, belum lagi keputusasaan gitu ya, merasa putus asa secara mendalam, terutama berkaitan dengan masa depan gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti sampai kapan saya di Indonesia, sampai kapan saya nggak bisa sekolah, sampai kapan saya tidak bisa bekerja gitu ya. Mereka merasa bahwa mereka punya harapan yang sangat sedikit. Itu mereka merasa mereka nggak akan bisa lepas dari situasi ini. Mereka juga sangat mungkin punya masalah tidur. Banyak sekali pengungsi yang saya temukan di Rudenim atau bahkan di kos-kosan bagi pengungsi gitu ya. Jam biologisnya berubah drastis, mereka baru tidur pagi, sementara seharian siang-siang mereka tuh tidur gitu. Jadi ada perubahan-perubahan jam biologis atau masalah tidur. Kemudian tiba-tiba menjadi tenang setelah mereka depresi atau murung gitu ya, bahwa bisa jadi orang-orang seperti ini juga ada kecenderungan apakah dia punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini juga bisa jadi muncul gitu ya. Kemudian menarik diri, mereka milih untuk menyendiri, menghindari teman atau aktivitas sosial, termasuk kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang sebelumnya dia sukai. Gitu ya. Kemudian perubahan kepribadian atau penampilan, ini terutama pada seseorang yang menunjukkan dampak psikologis serius gitu ya. Beberapa saat mereka mempertimbangkan untuk bunuh diri, itu mereka mungkin menunjukkan perubahan sikap dan perilaku seperti berbicara atau bergerak dengan kecepatan yang tidak biasa. Dan kalau pada pengungsi, pada asylum seeker gitu atau refugees, banyak juga dari mereka yang mengancam akan membakar diri. Kalau ibu bapak baca berita gitu ya, ada dari mereka yang mengancam akan menguburkan diri hidup-hidup, membakar diri mereka gitu ya, agar mereka bisa dapat kepastian mereka bisa ke negara tujuan kapan. Nah, itu tentu juga bagian dari masalah psikologis yang serius gitu ya. Kemudian bisa jadi orang itu tiba-tiba menjadi kurang peduli dengan penampilan pribadinya,
kemudian dia memperlihatkan perilaku berbahaya dan merugikan diri sendiri, misalnya kebut-kebutan gitu. Ada dari beberapa pengungsi yang memperlihatkan masalah tersebut, kemudian melakukan hubungan seks yang tidak aman, peningkatan penggunaan obat-obatan dan alkohol, dan dia juga menunjukkan bahwa dia sudah tidak menganggap nyawanya sebagai hal yang penting, gitu misalnya. Kemudian bisa jadi trauma atau krisis kehidupan yang baru mereka alami setelah di Indonesia gitu ya, setelah mereka ada di negara transit, itu juga menjadi krisis besar dalam hidup sehingga menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius, termasuk bunuh diri gitu. Sehingga kita perlu jeli untuk mengidentifikasi apakah ada situasi krisis yang mereka hadapi gitu. Misalnya ketika anggota keluarganya ada yang sakit atau meninggal, atau bahkan saat ada temannya yang sudah dapat resettlement. Jadi ada temannya satu komunitas. Jadi salah satu karakteristik khas dari pengungsi beberapa gitu ya, mereka itu suka bergabung dengan komunitasnya. Misalnya yang dari Somalia nih, mereka kadang berkumpul bersama orang Somalia, mereka punya komunitas. Yang dari Afghanistan juga seperti itu, dari Iran, Irak dan lain sebagainya gitu ya. Dan saat ada bagian dari komunitas itu yang mendapat resettlement, udah dapat kepastian bahwa dia bisa pindah ke negara selanjutnya, mereka tuh justru ya gimana ya, mungkin bukan dibilang tidak turut senang gitu, tapi mereka jadi lebih meratapi hidup mereka. Nah ini kita perlu lebih waspada bahwa mereka bisa menimbulkan dampak yang lebih serius. Kemudian beberapa membuat persiapan-persiapan gitu ya, misalnya kalau dia ingin bunuh diri itu mereka tiba-tiba menuntaskan urusan pribadi, mengunjungi orang-orang, kemudian beberapa pengungsi yang mereka itu mengancam misalnya akan membakar dirinya sudah mempersiapkan minyak misalnya dan korek api gitu ya, atau yang mau bunuh diri mungkin senjata tajam gitu, dan ini jadi hal yang juga harus kita antisipasi gitu ya. Nah, saat orang mengancam atau berbicara terkait dengan bunuh diri, ini juga kita harus waspada. 50-75% dari mereka yang mempertimbangkan untuk bunuh diri, ini biasanya akan ngasih tanda ke orang lain. Gitu ya, misalnya dia akan ngomongin soal kayaknya lebih baik kalau kita nggak hidup lagi gitu misalnya, atau kayak lebih baik kalau saya mati aja gitu, saya udah nggak tahan menghadapi situasi ini, atau apa namanya, mereka bilang bahwa aku ingin berkumpul bersama keluargaku yang sudah meninggal gitu ya. Meski tidak semua orang mengancam bunuh diri akan menindaklanjuti, tapi semua ancaman bunuh diri harus ditanggapi dengan serius. Nah, kira-kira gimana cara seseorang mampu memulihkan diri dalam situasi krisis? Saya ingin dengar nih, kira-kira kita sendiri, saya yakin ibu bapak kita pernah mengalami stres atau bahkan trauma gitu. Nah, kira-kira apa sih yang diperlukan seseorang untuk bisa mengatasi situasi itu? Boleh ibu bapak ada yang mau raise hand? Silakan Bapak Ibu. Itu ada ya, sepertinya ya. Ada Angga Ya, Renadi dari Suaka. Ya, mungkin sedikit sharing. Kalau untuk pengalaman sih, kalau sedang stres, mengalihkan kepada kegiatan yang membuat senang, misalkan hobi, misalkan membaca atau bermain atau berolahraga gitu mungkin Kak. Oke. Baik, kalau Mas Angga itu ya maksudnya berusaha mengoneksikan diri dengan aktivitas yang menyenangkan. Iya. Oke, Kak tadi Nurida, ya. Oke, sudah? Iya, terima kasih Mas Angga. Oke, yang lain ada lagi mungkin kira-kira bagaimana seseorang bisa mampu memulihkan diri dari situasi krisis. Boleh dari pengalaman pribadi ya, saat kita mengalami situasi krisis, apa sih yang kita perlukan sebenarnya? Liburan, Mbak. Shopping, liburan, main game. Oke, shopping, liburan, main game gitu ya. Oke, nah pertanyaan batasan dengan keterbatasan saat mengalami situasi krisis atau yang biasa kita lakukan. Bisa jadi sulit gitu ya, dan disitulah peran kita semua, pendamping gitu ya, kemudian pekerja kemanusiaan, ini adalah membantu mereka untuk memulihkan diri dari situasi krisis yang mereka hadapi. Nah, dukungan pemulihan ini sebenarnya adalah bagaimana kita memfasilitasi perubahan yang positif. Kita mendorong proses pengolahan informasi maladaptif menjadi adaptif, jadi pikiran-pikiran bahwa
oh Indonesia ini tidak menerima saya, ini bukan tempat saya, dan lain sebagainya gitu ya. Ini perlu kita bantu untuk mengalihkannya. Dan bagaimana melakukannya itu akan dibahas di sesi hari ini dan besok juga tentunya. Gitu ya. Belum lagi kita juga membantu desensitisasi itu kayak gini Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak terluka misalnya, kan kalau luka baru itu kan kalau dipencet sakit banget gitu ya. Nah, desensitisasi ini membantu saat kita mencet lukanya udah nggak terlalu sakit lagi. Jadi bukan bikin lukanya itu hilang, tapi gimana caranya kalaupun keingat itu sudah tidak terlalu mengganggu. Gitu, dan itu bisa kita bantu melalui beberapa keterampilan yang akan kita lakukan hari ini dan besok. Kemudian kita membantu mereka memaknai situasi krisis sehingga dapat diterima, tapi dengan cara yang empatik tentunya, kita mendukung mereka punya fungsi psikososial yang lebih optimal, serta mendukung resiliensi. Resiliensi akan banyak dibahas besok, namun sekilas saya membahas resiliensi, ini adalah proses adaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau sumber stres lain yang signifikan. Gitu ya. Resiliensi ini bukan karakter yang dimiliki atau tidak dimiliki, tapi ini sesuatu yang setiap orang pasti ada gitu, kecenderungan. Gimana sih cara mereka berperilaku, berpikir, dan merasa saat mereka mengalami sesuatu. Nah, ini sesuatu yang bisa dipupuk, dikembangkan, dan juga dipelajari. Resiliensi bukan sifat bawaan seseorang, gitu ya. Ini menjadi resilience itu bukan artinya seseorang nggak mungkin ngalamin stres atau trauma, tapi bagaimana saat dia menghadapi kesulitan, dia bisa beradaptasi dengan situasi itu dan tetap bisa berfungsi, gitu ya. Nah, resiliensi ini biasanya saya menyebutnya juga lentur dan tidak patah di bawah tekanan ekstrim. Itu ibaratnya kayak bambu gitu. Jadi ada pepatah Jepang gitu ya yang bilang bahwa bambu yang dia itu menekuk gitu ya, itu lebih kuat dibandingkan pohon-pohon besar gitu yang menahan terpaan angin. Gitu. Jadi kita harus melihat bahwa resiliensi itu kayak bambu yang menekuk. Dia menekuk tapi bisa kembali. Nah, resiliensi seperti itu. Nah, resiliensi ini membantu seseorang menjadi tidak terlalu rentan terhadap stres dan mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan. Gitu. Karena itu sangat penting, bagian dari membangun resiliensi adalah bagaimana mengajak orang lain memahami situasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, individu-individu yang resilience gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin konteks sekarang berarti pengungsi yang resilience itu adalah pengungsi yang dia punya fleksibilitas emosional serta mampu memanfaatkan sumber daya dan memiliki strategi coping untuk menyelesaikan tuntutan lingkungannya. Jadi kalaupun mereka nggak di Australia, mereka ada di Indonesia, tapi mereka bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Salah satu cara untuk mendukung resiliensi ini sebenarnya adalah dengan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Dulu ini saya ngebut banget, nggak apa-apa ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami teman. Nah, dukungan kesehatan jiwa atau psikososial, ini disingkat DKJPS, kalau istilah globalnya ini adalah Mental Health and Psychosocial Support atau MHPSS. Tadi sudah dibahas dari IOM ya mengenai MHPSS. Gitu. Ini adalah istilah global yang merujuk pada segala bentuk dukungan yang tujuannya buat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Juga mencegah serta menangani awal gitu ya kondisi kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, kalau kita ngomongin DKJPS, kita ngomongin soal psikososial gitu. Jadi pendekatan ini melihat bahwa pikiran, perasaan, emosi, sikap dan perilaku seseorang gitu ya, itu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Bagaimana dia berinteraksi dan berelasi, bagaimana lingkungannya, bagaimana budaya dan tradisi, peran dan tugasnya, konstruksi gender, itu mempengaruhi psikologi seseorang. Dan psikologi seseorang itu juga bisa mempengaruhi sosialnya. Nah, DKJPS ini mengintegrasikan biologis, psikologis, dan sosiokultural, gitu ya, di mana proses migrasi seorang pengungsi ini kan peristiwa yang punya dampak psikososial. Sehingga intervensinya atau dukungan yang kita berikan itu nggak cukup ke individu atau ke psikologisnya aja, tapi kita perlu melibatkan aspek sosialnya, gitu ya. Kita meyakini bahwa setiap individu itu memperlihatkan dampak yang berbeda-beda, dan dampak ini tidak hanya terjadi di individu, tapi juga keluarga dan komunitas.
Artinya dalam memberikan dukungan tidak cukup hanya individunya, tapi kita juga harus menguatkan keluarga dan komunitasnya. Nah, DKJPS ini intervensi yang menyediakan layanan yang integratif, sehingga dapat membantu pengungsi, keluarga, dan komunitas untuk mengelola dampak yang muncul. Nah, dalam DKJPS ini ada sistem dukungan berlapis, gitu ya. Artinya, setiap orang yang mengalami situasi krisis atau tidak semua pengungsi itu memerlukan layanan psikiatri dan psikolog. Kenapa? Karena saat kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka secara otomatis dampak stres dan trauma ini bisa tereduksi gitu atau berkurang gitu ya. Nah, dalam sistem dukungan DKJPS, sistem ini dibentuk seperti piramida, di mana pemenuhan kebutuhan yang paling bawah atau dasar ini jadi hal yang utama dan penting untuk dilakukan pertama. Gitu ya. Jadi kalau kita kebayang pengungsi datang ke Indonesia, harapannya ke Australia gitu misalnya, tahu-tahu nyampainya di Indonesia, naik kapal atau apa namanya dia melalui proses perpindahan yang juga mungkin berat gitu ya, maka yang lebih penting buat dia di awal adalah bagaimana kita menyediakan perlindungan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Gitu ya, bagaimana kita menyediakan tempat yang aman gitu ya bagi mereka yang beresiko mengalami masalah psikologis yang lebih serius. Gitu. Jadi ketika kita sudah memenuhi layanan kebutuhan dasar dan keamanan, bisa jadi secara psikologis pun mereka merasa lebih kuat. Nah, meski demikian, ada beberapa orang yang masih memerlukan dukungan tambahan, yaitu dukungan kepada keluarga dan penguatan komunitas. Jadi bagaimana kita memberikan kesadaran pada komunitas untuk mengurangi stigma-stigma terhadap pengungsi gitu ya, dan mendukung akses layanan bagi imigran. Kita memberikan menguatkan dukungan keluarga, komunitas tadi. Kita menghubungkan dia dengan komunitas-komunitas negaranya, misalnya dia orang Somalia, dia tidak bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka bisa jadi ketika dia bertemu dengan komunitas Somalianya, dia akan merasa lebih kuat gitu ya. Mereka secara psikologis merasa lebih aman karena merasa tidak sendiri gitu. Jadi ini jadi hal yang penting. Kemudian yang selanjutnya, kita memberikan dukungan terfokus non spesialis gitu ya. Ini dukungan praktis yang mencakup dukungan dasar emosional, biasanya diberikan oleh dokter umum, perawat, pekerja sosial, juga pendamping-pendamping termasuk ibu bapak gitu ya. Termasuk di dalamnya kita melakukan pertolongan pertama psikologis yang akan kita bahas nanti setelah istirahat. Gitu ya. Jadi kita berusaha mereintegrasi layanan-layanan itu, kemudian kita memberikan dukungan emosional awal. Nah, setelah kita memberikan dukungan namun tampaknya dia masih cukup terdampak, gejala-gejala yang tadi saya bahas gitu ya, termasuk bunuh diri itu muncul sangat kuat, maka dia sudah memerlukan layanan khusus spesialis. Yang mana ini layanan kesehatan jiwa yang diberikan oleh ahli kesehatan mental, misalnya psikiater, psikolog atau perawat jiwa. Gitu ya. Jadi sudah kebayang ya Ibu Bapak bahwa saat kita menemukan seorang pengungsi gitu ya atau saat kita menghadapi pengungsi, maka kita harus memastikan layanan kebutuhan dasarnya dulu. Kemudian kita berikan dukungan keluarga dan penguatan komunitas, kita berikan dukungan terfokus non spesialis, misalnya pertolongan pertama psikologis, dan kalau dia masih memperlihatkan dampak psikologis yang kuat, maka baru selanjutnya kita rujuk untuk mendapatkan layanan khusus terspesialis. Oke, nah sangat penting sebenarnya orang-orang yang mengalami situasi krisis, yang mengalami stres, gitu, yang mengalami distres, kemudian mengalami trauma, itu mendapatkan proses stabilisasi. Stabilisasi di sini terbentuknya lewat DKJPS tadi. Dan stabilisasi yang cukup penting, yang paling penting itu ada 3 gitu. Yang pertama stabilisasi fisik, gitu ya, bagaimana kita bisa mengatasi gangguan fisik dan masalah kesehatan serta keamanan, gitu ya. Kemudian stabilisasi sosial, kaitannya dengan keamanan, kondisi kehidupan, fungsi dasar dalam kehidupan sehari-hari, kontak sosial, dan hubungan yang positif. Kemudian juga stabilisasi psikologis, perawatan, pemeliharaan diri, refleksi, toleransi emosi, dan regulasi emosi. Seperti itu. Oke, nah itu untuk materi berkaitan dengan distres, apa itu distres, kemudian stresor itu apa saja stresor bagi pengungsi, dampak dan gejalanya gitu ya. Sebelum kita masuk sesi selanjutnya yaitu studi kasus, mungkin ada pertanyaan dulu dari Ibu Bapak atau saya kembalikan kepada moderator. Silahkan moderator. Ya, terima kasih Kak Nuri.
Bapak Ibu semuanya itu untuk pengantar mengenai materi distress, kemudian ada stressor, kemudian juga stressor ada gejala dan dampaknya. Nah, Bapak Ibu semuanya kita masih ada waktu 9 menit sebelum nanti kita break atau istirahat terlebih dahulu untuk sholat, tapi tidak makan siang bagi yang berpuasa. Jadi silahkan Bapak Ibu semuanya kita manfaatkan 9 menit ini untuk kita tanya jawab terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Nori. Juga bisa kalau misalnya ada yang mau berbagi atau ada berbagi pengalaman mengenai apa yang sudah Ibu Bapak alami terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Silahkan Bapak Ibu semuanya. Oke, ada yang raise hand dari Kak Sydney. Boleh langsung tampil. Iya, Silahkan. ini saya mau tanya, kalau misalnya refugee-nya mungkin belum menyadari kalau kondisi yang dialami itu trauma atau mungkin stresnya sudah sampai yang parah, itu bagaimana kita mau membantu misalnya kalau kita sudah melihat gejala-gejala trauma itu tetapi si refugee-nya belum menyadari kalau yang dialami itu ternyata trauma. Itu aja sih. Makasih. Oke. Itu Kak Nori, masih ada Bapak Ibu atau yang lainnya? Kalau belum kita langsung persilahkan Kak Nori untuk menjawab pertanyaan dari Oke, baik, terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebenarnya saat kita menghadapi pengungsi gitu ya, yang memperlihatkan reaksi emosi yang cukup kuat gitu ya. Sementara di dekat kita tidak ada psikolog, tidak ada psikiater, atau bahkan untuk mengakses psikolog dan psikiater kan perlu waktu ya, Ibu Bapak ya. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kita bisa melakukan apa yang disebut dengan pertolongan pertama psikologis, yang nanti sesinya akan kita bahas setelah nanti istirahat gitu ya. Jadi pertolongan pertama psikologis ini adalah reaksi awal gitu ya yang bisa kita berikan. Nah, reaksi ini, reaksi psikologis yang responsif dan empatik gitu ya, ini bisa kita berikan namun fokus utamanya bukan kemudian bagaimana membuat dia sadar bahwa dia punya masalah psikologis. Tujuan utamanya adalah menstabilkan emosinya. Gitu. Jadi saat kita melihat bahwa ada orang, ada pengungsi yang menunjukkan reaksi psikologis yang kuat, entah itu stres atau distress atau trauma gitu ya, maka yang bisa pertama kali teman-teman lakukan adalah melakukan pertolongan pertama psikologis. Atau yang bisa dilakukan adalah stabilisasi tadi, stabilisasi secara emosi atau secara psikologis. Gitu. Nah, bagaimana cara melakukannya nanti akan dibahas setelah istirahat, Kak. Gitu. Jadi ini kayak kisi-kisinya dulu gitu ya, trailernya dulu sebelum kita bahas nanti setelah istirahat siang. Seperti itu. Semoga belum menjawab. Itu ya, Karena kalau Kak sudah Sydney ya, menjawab, karena memang benar tepat sekali. Iya. Semoga belum Sudah menjawab. dikasih kode, oke. Iya, betul. Karena kalau sudah menjawab, nanti nggak masuk sesi selanjutnya, Kak. Karena sesi selanjutnya adalah pertolongan psikologis pertama gitu. Bagaimana kita merespon saat ada orang yang memperlihatkan reaksi emosi yang kuat. Itu keanggap diberikan pada sesi selanjutnya karena memang tepat pembahasannya adalah mengenai pertolongan pertama psikologis. Bapak Ibu semuanya disilahkan masih ada waktu 5 menit lagi untuk kita diskusi. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, kita beri waktu pada Bapak Ibu untuk kita semuanya beristirahat sejenak. Oke. Belum nanti kita lanjutkan. Kak, izin, aku sebenarnya ada studi kasus dan pengen banget rasanya teman-teman juga bisa sama-sama menganalisis gitu ya, agar kita juga lebih jeli melihat kasus-kasus pengungsian gitu. Jadi tadi aku sudah berdiskusi juga untuk dibagi breakout room, ada 3 breakout room gitu ya. Kasusnya sama karena kita ingin melihat bagaimana sudut pandang teman-teman dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Kak Gracia, apakah sudah dibagi Kak terkait dengan breakout room-nya? Udah Kak Nori. Oke, baik. Jadi kasusnya sama ya teman-teman, kasusnya seperti ini. Boleh di screenshot, boleh di foto, boleh di capture supaya nanti pas ke breakout room udah siap diskusi. Jadi kasusnya adalah Amina, usia 30 tahun, merupakan seorang pengungsi yang berasal dari negara konflik. Beberapa anggota keluarganya meninggal di negara asalnya sehingga ia, suami dan anak-anaknya pergi dari negara asal dan berharap bisa tinggal di Australia.
ia dan keluarga terombang-ambing di perairan selama hampir 1 bulan, mengalami kelaparan dan bahkan melihat orang-orang yang meninggal di kapal. Ia dan keluarga mengalami penipuan dan ia justru tiba di Indonesia alih-alih di Australia. Di Indonesia, ia dan keluarga kesulitan mengakses tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan. Suaminya sering marah dan tidak jarang memukul Aminah dan anak-anaknya. Aminah nih sering menghampiri pendamping, nangis-nangis, dia bilang dia sangat tertekan, kehilangan harapan, dia terus-terusan nanya kapan dia dan keluarga bisa segera ke Australia supaya suaminya nggak marah-marah terus gitu ya. Dan bahkan dia sempat mengancam akan bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan situasi yang dia hadapi. Nah, saya minta Ibu Bapak silahkan dianalisis situasi krisis yang dialami oleh Aminah ini dan dampak psikologis serta dan sosial apa yang muncul. Kemudian dengan pendekatan DKJPS tadi, hal apa yang bisa dilakukan pendamping? Jadi apa yang bisa Ibu Bapak lakukan? Kalau tadi di piramida gitu ya, apa saja yang bisa Ibu Bapak lakukan ke Aminah? Kira-kira gitu ya. Itu kasusnya, silahkan saya kembalikan saya serahkan kepada Kak Gracia untuk membagi breakout room, dan ini kira-kira untuk berapa lama? Juga ke moderator. Karena waktu kita juga sudah menunjukkan 3 menit lagi sih sebenarnya ya, udah menunjukkan waktu istirahat. Gimana nanti Pak ketika memang sudah masuk, kemudian juga langsung kepada seluruh peserta nanti dibagi ke breakout room masing-masing. Nanti sudah selesai baru kita tarik untuk masuk ke Zoom utama kembali. Itu ya. Oke, boleh Kak, boleh banget. Jadi pembagian breakout room-nya sekarang setelah istirahat ya? Halo Kak?